Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mesin bisnis kami. Kenalkan, nama saya Rizky Ramadhani yang kebetulan. Saya Yudi Musa, absen 21. Saya yang dari Sumbawa, absen 06. Saya Imran Amar Sinaga, nomor absen 15. Saya nama Wali Sadar, nomor absen 28. Wawasan kelistrikan. Listrik adalah suatu teknologi mutakhir yang masih diciptakan oleh manusia. Listrik sendiri dapat membuat waktu dan jarak kita menjadi dekat. Di Indonesia, banyak sekali daerah pedalaman sana yang belum terjangkau oleh listrik. Itu dikarenakan budaya dan adat istiadat oleh nenek moyang mereka. Pengertian. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu jenis muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda jika bermuatan listrik negatif jika berkelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah, yang sebagian arah disebut arah arus listrik konvensional. Namun sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah aliran listrik positif, melainkan aliran listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran mutaran positif. Jenis arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinue pada konduktor. Pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama, arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, arus listrik searah atau DC, direct current, dan adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, arus listrik bolak-balik atau AC, alternating current, adalah sus yang besar dan arahnya selalu berbeda-beda. 1. Muatan listrik. Sifat beberapa partikel subsonik yang membentukkan interaksi elektronik magnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Kedua, medan listrik. Lihat elektromagnetis. Tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam, maka tidak ada arus listrik. Medan listrik menghasilkan gaya kemuatan lainnya. Ketiga, potensial listrik. Kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik biasanya diukur dalam volt. Keempat, arus listrik. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. Kelima, elektromagnetik. Muatan berpindah menghasilkan medan magnet, arus listrik menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Selain bermanfaat sebagai penerangan dalam kehidupan manusia, arus listrik juga bermanfaat sebagai 1. Sebagai penerangan, 2. Sumber energi, 3. Sarana hiburan, 4. Penghasil panas, dan 5. Penghasil gerak. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu 1. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Yang ketiga ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, menggunakan energi uap yang dihasilkan reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Yang keempat ada PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara, menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Yang kelima, ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Dan keenam, ada pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, untuk kemudian digunakan untuk memutarkan generator. Instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berupa sebuah lampu atau sebuah sumber listrik lainnya.
Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Input saklar dapat sumber pasak, kemudian outputnya menuju ke beban, di mana beban itu adalah lampu. Dan harus ada kabel netral lampu. 1. Komponen instalasi listrik. Berikut akan disajikan mengenai fungsi dan jenis peralatan listrik secara umum. A. Bergeyser. Bergeyser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal, dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah. Ada beberapa batasan daya yang digunakan oleh PLN, yaitu 220 volt, 450 volt, 900 volt, 1300 volt, dan terakhir ada 2200 volt. Bergeyser memiliki 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada MCB, Miniature Circuit Breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya diantarkan melebihi batasannya. Yang kedua ada meter listrik, berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal. Satuannya adalah kWh atau kilowatt. Yang ketiga ada speed control, alat kontrol pengaman daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar. Keempat ada pada kanal output Bergeyser. Biasanya terdapat 3 kabel. Yang pertama ada kabel fasa, kedua kabel netral, dan terakhir ada kabel ground yang dihubungkan ke tanah. B. Pengaman listrik. Rumah tinggal pun membutuhkan pengaman dan berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah, seperti gangguan arus pendek, short circuit, dan korsleting. Terdapat 2 jenis pengaman listrik pada instalasi rumah tinggal, yaitu pertama ada pengaman lebur biasa atau disebut sekring. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung dengan ukuran tertentu. Yang kedua ada pengaman listrik termos, biasa disebut MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panasnya. C. Saklar atau switch, komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Saklar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu saklar inbow dan outbow. Saklar inbow ditanam di dalam tembok, dan saklar outbow yang dipasang pada permukaan tembok. Jenis saklar berikutnya yang dibedakan berdasarkan fungsi. Saklar on-off, yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Saklar push-on, saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on akan otomatis memutuskan arus listrik. Saklar berdasarkan jenis per unitnya. Saklar tunggal merupakan saklar yang hanya mempunyai satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, serta kanal output yang berhubungan dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Saklar majemuk merupakan saklar yang memiliki satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber arus listrik, memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban atau alat listrik yang digunakan. D. Stop kontak atau disebut outlet, merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu stop kontak kecil, merupakan stop kontak dengan 2 kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Stop kontak besar merupakan stop kontak dengan 2 kanal AC yang dilengkapi lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground.
Berdasarkan tempat pemasangannya, dikenal dua jenis stop kontak, yaitu stop kontak inbound merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok. Stop kontak outbound merupakan stop kontak yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan permukaan tembok. Steker. Steker atau yang sering disebut colokan listrik karena berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker memiliki dua jenis, yaitu steker kecil. Steker kecil merupakan steker yang digunakan untuk menghubungkan alat-alat listrik berdaya rendah, misalnya lampu atau radio kecil bersumber listrik atau stop kontak. Steker besar merupakan steker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalnya lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain dengan sumber listrik atau stop kontak. Kabel merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke alat-alat listrik. Untuk instalasi listrik rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis sebagai berikut. 1. NDA. Kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berisi satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel listrik ini berwarna merah, hitam, kuning, atau biru. Kedua, NEM merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berisi kawat lebih dari satu, ada yang 2, 3, atau 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih atau warna isolasi bagian dalam beragam. NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berisi 2, 3, atau 4 dengan warna isolasinya luarnya hitam. Jenis kabel tanah tahan terhadap air dan gencatan atau tekanan. Keempat, NYMHYO. Kabel jenis ini merupakan kabel terserabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua warna. Kabel ini biasanya digunakan pada loudspeaker, sound system, lampu-lampu berdaya kecil sedang. Adapun peralatan yang bisa digunakan untuk instalasi listrik. Yang pertama ada test pen. Test pen merupakan alat bantu pengukuran sederhana. Test pen digunakan untuk mengetahui apakah suatu pengantar listrik, kabel atau kawat memiliki tegangan listrik. Yang kedua, ada solder. Solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Solder merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga ada penggaris siku. Penggaris siku adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Yang keempat ada pahat. Pahat adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Yang kelima ada gunting seng. Gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Yang keenam ada ketam. Ketam berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu.